Hi, Justin is here. Welcome back to Justin Translation YouTube channel. I'm very glad I can meet you again in this video. Oh my god, after a very long time we don't upload a video. Finally, Justin can come again and share a new knowledge for you guys. Like sharing, learning by doing is very a good thing to do. And we're really glad with that. Pada video kali ini, Justin akan datang dengan penjelasan baru terkait dengan English grammar untuk level menengah. Video kali ini akan membahas phrasal verb. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya berkaitan dengan gabungan kata kerja dan preposition. Nah, preposition pada video kali ini yang akan dibahas adalah on dan off. Nah, dua kata ini kontradiktif ya. On artinya menyala, off artinya mati. Biasanya begitu. Oke, jadi seperti apa penjelasannya? Pastikan kalian menyimak sampai selesai. Yep, let's get started everyone. For the introduction, I would like to give you a disclaimer first, okay, or an overview. Yang dimaksud phrasal verb adalah gabungan kata kerja. Ya, di sini Justin kasih contoh put ya, meletakkan, dan kata depan on, artinya di atas ya kan, atau hidup gitu kan, untuk membuat makna baru. Sebetulnya yang sangat mempengaruhi konteks arti frasa ini, yakni ada pada kata depan itu sendiri. Nah, jadi kita perhatikan bahwa kata kerja bisa apa saja secara spesifik, tapi kalau kita masukkan dengan menggunakan gabungan frasa dengan preposition, maka maknanya bisa berbeda. Coba kita bandingkan tiga kata berikut ini. Put artinya meletakkan, ya kan? Put on, meletakkan, kemudian on. Ya, put on artinya menyalakan. Kayak misal menyalakan switcher atau lampu gitu. Put on the lamp gitu. Put off, menunda. Oke, atau bisa mematikan juga kalau berkaitan dengan electricity. Coba perhatikan, hanya kita ganti on dan off artinya sudah beda. Nah, bagaimana penjelasannya? Justin akan kasih penjelasannya. Ini adalah overview-nya. Alright, jadi dua phrasal verb ini di atas sama-sama menggunakan kata kerja put. Nah, kita semua agree ya. Hanya saja kata depannya berbeda. Dan tentu saja arti keduanya menjadi berbeda pula. Nah, jadi di sini bisa dipahami bahwa makna kata depan sangat menentukan keberhasilan dalam mempelajari phrasal verbs. So, in the first thing, we need to compare an understanding on off and on. Jadi yang harus kita perhatikan adalah membandingkan kata depan. Jadi makna atau arti konteks dari on dan off. Oke, kita akan mulai dari on. Kata on secara konsep memiliki beberapa arti. Nah, dan dari arti berikut ini, nantinya akan membantu kita dalam menebak konteks arti baru yang dibuat saat menjadi phrasal verbs. Yang pertama, kata on berarti keterangan tempat di mana benda berada pada permukaan. Oke, remember, on itu artinya lokasi di mana benda berada di atas permukaan benda lainnya. Menempel, terhubung, atau menyentuh suatu benda lainnya gitu. Contohnya bagaimana? Oke, put on your jacket. Kenakan jaketmu. Put kita letakkan. Oke, kalau kita visualisasikan kita ambil jaketnya kan. Take, oke, terus kemudian kita put letakkan on our body gitu. Jadi put on your jacket artinya letakkan atau kenakan jaketmu. Maksudnya di atas tubuhmu gitu. Nah, he was hit on the head. Dia dipukul pada bagian kepala. He was hit on the head. Coba perhatikan. On di sini menunjukkan lokasi di atas begitu. Oke ya. Nah, ini adalah sedikit satu dari beberapa konteks arti on. Kedua, kata on berarti keterangan bahwa sesuatu itu berlanjut atau terus. Contohnya begini. Life must go on. Nah, hidup harus terus berjalan. Go, pergi, on, terus-terusan. Jadi konstan gitu. Jadi go on. Kemudian the girls ran on. Nah, para gadis itu terus berlari atau lari-larian. Nah, ada kata berlari, lari-larian. Nah, kita tinggal tambahkan kata depan on aja. Karena on ini memiliki arti konsep sesuatu itu berlanjut atau terus. Kemudian sebaliknya, off ya secara konsep adalah lawan dari kata on. Maka kata off memiliki arti lepas, berpindah, menjauh, terpisah dari sesuatu. Take off your muddy shoes. Nah, take itu kita ambil, ya kan, kita ambil misalnya di sini konteksnya adalah kita mengenakan sepatu yang berlumpur gitu. Kemudian kita mau ambil tuh. Jadi kita ambil, take. Nah, off lepas. Jadi off itu melepaskan sepatu dari kaki kita gitu kan. Jadi maka take off your muddy shoes. Kalau misal ada pesawat take off artinya
roda pesawat itu lepas landas, melepaskan diri dari landasan pacunya gitu. Nah, itu adalah salah satu konsep visualnya. Kemudian keep off the grass. Keep artinya tetap, menjaga gitu kan. Off jauh, lepas ya, the grass rumput ya kan. Jadi keep off the grass artinya tetap menjauh dari rumput. Begitu artinya sebenarnya. Oke. Josin akan berikan keterangan tambahan di sini. Penjelasan berkenaan dengan phrasal verb, yakni verbs dan on. Ya, jadi spesifik dulu pada kata depan on. Poin yang pertama, phrasal verb on, ya biasanya berkaitan dengan mesin. Oke, machine, light, cahaya, agenda, ataupun hal-hal yang kita satukan, sambungkan, atau sentuhkan. Gitu. Oke, shall I leave the lights on? Apakah aku perlu menyalakan lampunya? Nah, ini berkaitan dengan cahaya. Shall I leave the lights on? Gitu. Oke, jadi keterangannya adalah kata kerja leave berarti meninggalkan. Oke ya. On berarti tersambung arus liriknya. Bila kita gabungkan maknanya, maka kita meninggalkan objek itu tetap tersambung atau menyala. Begitu. Kemudian, I haven't listened to this CD yet. Should I put it on? Should I put it on? Keterangannya kata kerja put berarti meletakkan. On berarti meletakkan sesuatu di atas permukaan yang lain. Bila kita gabungkan, maka maknanya adalah meletakkan CD di atas permukaan pemutar CD. Gitu. Jadi kita artikan memainkannya atau memutarnya. Contoh yang lain. I tried on a jacket in the shop, but it didn't fit me very well. I tried on a jacket in the shop, but it didn't fit me very well. Aku mencoba-coba, jaket di toko, tapi tidak pas sama aku. Kata keterangannya adalah kata kerja try berarti mencoba. Kita tahu semuanya. On berarti salah satunya selain lokasi, tapi adalah kondisi juga. Berlangsung atau menempelkan sesuatu ke atas permukaan sesuatu. Jadi terus berlangsung atau menempelkan sesuatu ke atas permukaan sesuatu. Nah, try on jacket berarti mencoba jaket untuk dipakai gitu. Biasanya konteksnya untuk memastikan apakah ukurannya pas atau tidak. Kemudian, what's going on? Apa yang sedang terjadi? Keterangannya, kata kerja go berarti pergi atau bergerak. On berarti terus atau berlangsung. Ya, udah Josin kasih tahu tadi. Maka bila kita gabungkan phrasal verb go on bermakna sesuatu yang berlangsung dalam proses. Maka apa yang terjadi? Gitu. Kemudian, are we going to drive on to the next petrol station? Nah, are we going to drive on to the next petrol station? Apakah kita akan terus mengemudi sampai di pom bensin berikutnya? Keterangannya apa? Kata kerja drive berarti mengemudi. On terus berlangsung. Jadi on itu berarti terus berlangsung selain juga menempel pada permukaan benda lainnya. Maka dengan kata lain, konteks yang dibangun dari phrasal verb drive on adalah terus mengemudi. Gitu. Selanjutnya. Kita akan bahas kata depan of ya sebagai kebalikan dari on. Ya sebenarnya gampang aja. Poin yang pertama, phrasal verb of berarti kebalikan dari phrasal verb on. Phrasal verb ini berarti terputus. Jadi ini terputus, kemudian berpindah, mati, lepas pada benda-benda yang tersambung sebelumnya. Gitu. Contohnya begini, please turn the light off. Nah ini kebalikan tadi. Please turn the light off. Matikan lampunya. Kata kerja turn bisa berarti membelokkan, membalik, atau lainnya tergantung objek yang dituju. Kata off berarti mati atau berhenti. Dengan kata lain, phrasal verb ini berarti menjadikan lampu mati. Gitu. Kemudian, the committee have called off the concert because of the weather. Panitia telah membatalkan konser karena cuaca. Jadi kata kerja call berarti memanggil. Off bermakna berhenti atau mati. Nah, bila kita gabungkan, phrasal verb ini berarti berhenti untuk memanggil dalam koordinasi. Konteksnya adalah koordinasi. Artinya dengan kata lain kita membatalkan apa yang tengah berlangsung. Seperti itu. Kemudian, please take off your glasses. Lepaskan kacamatamu. Keterangannya adalah kata kerja take berarti mengambil. Off berarti lepas atau berpindah. Maka bila kita gabungkan konteksnya, phrasal verb ini memiliki arti melepaskan kacamata dari yang sebelumnya menempel di wajah bagian mata. Gitu. Contoh kemudian, we set off very early to avoid the traffic. Kami berangkat lebih awal untuk menghindari macet. Keterangannya apa? Kata kerja set bisa berarti menetapkan. Off berarti lepas atau menjauh dari tempat sebelumnya.
Nah, dengan kata lain, penggabungan dua kata ini menjadi menetapkan untuk menjauh. Ringkasnya menjadi rencana berangkat. Kemudian pada slide terakhir ini, beberapa gabungan phrasal verb yang lain. Jadi verb of yang menunjukkan arti lebih beragam gitu. Namun berangkat dari konsep yang sama seperti di atas. Begini contohnya. I was nodded off in the middle of class. Aku tertidur di tengah-tengah pelajaran. Nod itu artinya mengangguk. Off lepas atau berhenti atau mati. Nod off mengangguk dan tiba-tiba berhenti di tengah-tengah gitu. Kemudian did you hear the alarm go off? Apakah kamu mendengar alarm berdering? Go artinya pergi, ini proses berlanjut. Off artinya terpisah, lepas, mati. Go off adalah mencapai momen tertentu sebagai akhir proses dari ticking tadi. Nah, itu adalah penjelasan yang bisa Justin berikan ya, berkenakan dengan phrasal verb on dan off. Justin udah coba untuk menjelaskan sedeskriptif mungkin. Tapi kalau misal kalian belum paham juga, kalian bisa rewatch video ini. Dan apabila kalian misal menemukan pertanyaan yang perlu banget kalian teruskan ke kita, ya udah silakan kalian share aja ke kita. Dan kita akan bantu juga untuk ya menjelaskan apa yang menjadi kepusingan kalian semua. Oke ya. Maybe that's all. Yeah, in this video we are going to meet again in the next video. So see you international and sociable people. By then, dadah!